bumerang gitu ya. Bumerang. Oke, berarti sadari dulu yang terjadi di Mm-mm. dalamnya itu, disadari dan diterima ya, tempatnya ya, rasa kekurangannya, rasa lagi nggak punya duitnya, lagi yang sekarang memang lagi dikejar hutang, lagi hutang ya udah dinikmatin aja, dikejar ya dihadapin gitu ya, Mas itu nggak boleh lari ya, diterima dulu. Betul. Gitu kan, posisinya sekarang lagi diteleponin debt collector, ya udah diterima dulu, nggak usah berpikir untuk menjadi seandainya ya, karena dengan seandainya artinya kita lari dari rasa yang saat ini terjadi gitu ya. Karena buat saya ya Mas Riko ya, yang pernah ada di posisi itu gitu. Pada saat ditagih debt collector kan deg-degan, ya apa caranya bayar ya, karena kan kita nggak ada kemampuan untuk bayar. Nah untuk keluar dari sana, banyak hal teori-teori yang tadi itu dipakai. Yang terjadi kok nggak beres-beres, justru malah pekerjaan yang di sini nambah-nambah utang lagi, pekerjaan yang di sini juga nambah utang lagi. Yang terjadi justru ya itu nambah-nambah akhirnya. Bukannya kaya tapi utangnya yang nambah. Berarti yang kondisi yang di dalam yang tadi itu rasa kekurangannya itu benar-benar harus disadari sampai benar-benar damai, netral. Nanti pelan-pelan otomatis pikirannya jadi positif, pelan-pelan jadi merasa kaya, baru realitanya ganti. Nggak harus dipaksakan. Tapi kalau dipaksakan, ya kemungkinannya kalau nggak tetap ya tambah miskin gitu aja. Iya kan? Misal Mbak Deni merasa nggak punya uang, terus Mbak Deni pingin kaya. Coba lah Mbak Deni afirmasi aku kaya, pasti semakin merasa miskin. Bukan merasa miskin saja Mas Riko ya. Capek dan merasa miskin. Iya kan? Iya. Karena dengan zaman afirmasi semakin meneguhkan perasaan bahwa zaman miskin. Wah, gitu ya. Oh ya, dengan semakin berkeinginan itu memvalidasi bahwa kita tidak memiliki. Betul ya? Kayak makanya gitu ya? Makin miskin. Oh iya, makin miskin. Tambah bumerang, tambah gitu. Nekan. Nambahin bobot kemiskinan. Nambahin bobot. Makanya perlu untuk menyadari itu dulu. Emosinya, intinya yang es batu perlu jadi air, baru kemudian bisa di-shifting. Karena apa ya, keberlimpahan itu terjadinya kan apa ya Mas ya, bukan cuman karena kan ada gini Mas, kenapa orang-orang di luar sana itu pada flexing, harapannya adalah dengan flexing itu mengizinkan semesta untuk melihat pura-pura lah jadinya kan ya. Kalau kita pura-pura kaya, kita bakal kaya, kita pura-pura bahagia, nanti lama-lama jadi bahagia. Nah itu menurut Mas Riko gimana ya, karena terjadinya kan teori-teori yang ada di luar sana ada yang begitu gitu. Tadi kayak teorinya Neville Goddard itu pura-pura untuk ada di titik itu yang dihadirkan di titik sekarang. Ya itu tergantung yang pakai tekniknya. Intinya itu kalau yang pakai tekniknya itu memang benar, dia mampu melewati filter core beliefnya, mampu melewati filter identitasnya, ya aman, kejadian beneran. Masalahnya meskipun pura-pura, masalahnya 90% orang tidak mampu melewati filter identitasnya. Masalahnya itu malah snapback. Masalahnya itu karena bertolak belakang. Orang sekarang lagi ditagih utang, pura-pura kaya bahagia. Iya caramu. Kecuali kalau dari strata menengah agak mudah. Tapi kalau dari orang bermasalah langsung shifting itu agak susah. Jujur aja agak susah. Kalau strata menengah kan mereka sudah ada. Sudah ada. Iya kan, tinggal fleksi. Basic rasanya sudah ada. Nah kalau yang lagi ditagih utang kan nggak sesuai kenyataan. Nyatanya aku sudah ditagih utang, nyatanya ini aku masih dikejar kolektor, duitnya belum ada, ya aku suruh pura-pura selesai. Itu berat banget, berat. Kontradiksi ya Mas Riko. Kontradiksi, dan semakin merasa gak punya. Semakin sampai pura-pura, semakin merasa sampai nggak punya. Bahayanya itu. Jadi lebih baik ya dihadapin dulu. Dihadapin dulu, kemudian ketika sudah mulai damai bisa shifting baruan. Shiftingnya pun kita nggak perlu dikemas sendiri gitu, nggak perlu ya. Itu terjadi dengan sendirinya ya. Terjadi dengan sendirinya. Bahkan dikemas itu pun juga terjadi dengan sendirinya. Iya kan? Iya kan? Iya. Kadang itu nggak ada yang di kepala kita gitu, tidak dari skenario kita yang terjadi pada saat itu ya. Tiba-tiba sampean pingin ini, tapi nggak ada sponsornya. Berarti ujungnya itu landasan itu yang paling penting itu sponsor, triggernya untuk melakukan sesuatu. Yang paling penting itu
pusat energi emosinya. Kalau itu belum selesai ya, rekayasanya tidak akan berfungsi dengan baik. Itu kan rekayasa kan. Rekayasa hanya berfungsi dengan efektif ketika apa yang direkayasa hampir sesuai. Ya. Tapi memungkinkan ya Mas Riko. Itu kan memungkinkan, kadang-kadang kan kita berpikir iso nggak ya, ya aku sudah mengolah A B C D kok belum ada hasilnya gitu. Itu baik prosesnya itu ceksanya atau berproses yang lama, berarti tergantung masing-masing orang. Coba ambilin botol ini, botol yang beda, beda bentuk. Nah itu coba. Nah, mulai ini ya, ini sama ini kan beda kan? Ya. Sama-sama air kan? Ya. Masalahnya ketika ini sudah jadi identitas di dalam itu jadi es batu. Boro-boro dia mau dimasukin sini, keluar dari sini aja kagak bisa. Ini misal ada diri yang kiri, ini diri yang kaya. Ini airnya nggak bisa dimasukin karena es batu. Ya harus dicairin dulu. Ketika dicairin mau bentuknya kayak apapun bisa dituang. Permasalahan orang menggunakan teknik loa, teknik vibrasi, teknik Neville Goddard dan lain-lain itu adalah ininya masih es batu. Dia berusaha pindah ke sini. Nggak bisa. Sak ngoyo-ngoyo nggak bisa. Netes titik-titik. Netes titik. Masalahnya ini adalah es batu yang nggak bisa netes sama sekali. Semakin dia nggak bisa, semakin dia menciut. Semakin buntu. Karena dia merasa semakin miskin, kan semakin memadat. Ya biar pasti ini, makin keras. Jadi latih ini adalah mencairkan identitas. Aslinya itu. Kalau identitasnya udah cair, zaman bisa taruh di botol mana aja. Kalau dibilang rezeki dan keberlimpahan itu sesuai dengan wadahnya, ya di situ berarti. Ya di situ. Wadahnya itu bukan hanya sekedar kita secara pikiran atau mungkin secara pengetahuan tambah lebih besar, bukan hanya itu penting gitu ya Mas. Tapi justru yang jauh lebih penting wadah yang ada di dalam batin kita ini untuk menciptakan sesuatu ya. Wadah identitas yang paling penting. Identitas kita sendiri di dalam batin ini. Rasa berarti harus yang jujur dengan diri sendiri bahwa kita masih ada rasa itu. Betul. Jadi nggak perlu ngerasa bahwa diri kita kuat, diri kita bisa. Kadang kan kalau afirmasi gitu ya, oh kita bisa, yang lain bisa kenapa kita nggak bisa gitu ya. Tapi kenyataannya nggak bisa, kecuali yang di dalamnya udah kaya. Loh iya toh, kalau misalkan motivator di luar sana kan, Anda pasti bisa, iya pasti di ruangan bisa begitu, pas selesai itu, apinya entek gitu kan. Padahal api itu ditimbulkan muncul di dalam diri kita sendiri. Nah,